Bapa di sorga, kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sekali lagi tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Bapa di sorga, oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau izinkan kami berada di tahun yang baru ini. Dan saat ini Tuhan, kami ada di minggu yang kedua. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, pesan Tuhan bagi kami, untuk kami dapat memperoleh kebenaran di dalam hidup kami di sepanjang tahun ini. Urapi hamba-Mu, beri kuasa urapan yang baru dan beri kekuatan yang baru untuk menyampaikan kehendak-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menyinggung sedikit mengenai tema tahun 2021. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gereja kita tahun ini, tahun 2021, menggumuli satu tema besar, yaitu membangun karakter ilahi. Membangun karakter ilahi. Inilah tujuan, goal, sasaran kita, pergumulan panjang kita sepanjang tahun ini. Membangun karakter ilahi itu adalah satu kerinduan di dalam setiap hati kita, bahwa hidup kita, pola hidup kita, seluruh keberadaan kita harus mencerminkan karakter Allah. Itu tujuan akhir. Bahkan visi daripada Gereja Bethel Indonesia adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka kita harus terus membangun, menata, supaya karakter, gaya hidup kita, perilaku hidup kita mau mendekati atau mencerminkan karakter Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, pada bulan Januari ini atau sepanjang bulan Januari kita akan berbicara mengenai membangun roh yang perkasa. Membangun roh kita menjadi roh yang perkasa. Nah, saudara-saudara, saudara harus dengan sangat sungguh-sungguh, harus dengan segala kerendahan hati untuk bisa bergumul bersama-sama supaya kita memiliki roh yang kuat, roh yang perkasa, tidak memiliki roh yang mudah menyerah, yang gampang patah semangat, tapi kita akan membangun roh yang perkasa. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa hal yang pertama untuk kita dapat membangun roh yang perkasa adalah kita harus memiliki rasa takut pada Tuhan. Sekali lagi, untuk kita dapat membangun roh yang kuat perkasa, kita harus memiliki hati yang takut pada Tuhan. Dan hari ini, saudara-saudara, pada minggu yang kedua ini, untuk kita dapat membangun roh yang perkasa, selain kita harus takut pada Tuhan, maka yang kedua, yang tidak boleh tidak, harus diperjuangkan bersama-sama adalah kita harus intim
dengan Tuhan. Tidak mungkin kita akan menjadi orang yang kuat secara roh, memiliki roh yang perkasa, kalau kita memiliki hubungan yang begitu jauh dengan Tuhan. Tetapi kita harus memiliki apa yang disebut dengan keintiman dengan Tuhan. Topik ini bukan topik baru. Kalau saudara masih ingat, beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah menyinggung mengenai bagaimana kita harus memiliki sikap hati yang selalu mendekat pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai keintiman dengan Tuhan, maka saya mengajak saudara untuk pagi ini dengan kesadaran. Dengan kesadaran untuk renungkan baik-baik ini. Sebenarnya seberapa dalam saudara merindukan Tuhan setiap hari dalam hidupmu? Ini pertanyaan yang mendasar yang harus ada di lubuk hati kita. Seberapa jauh, seberapa dalam kita merindukan Tuhan, merindukan campur tangan Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita. Itu perenungan kita yang pertama. Yang kedua, Anda, saudara dan saya lebih tertarik kemana? Lebih tertarik kepada pribadi Allah kah? Atau lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya sesaat, sifatnya sementara, hal-hal duniawi yang begitu menyenangkan hati kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketertarikan kita pada sesuatu atau pada seseorang akan mempengaruhi seluruh gerak hidup kita. Saya ulang kalimat ini. Ketertarikan kita pada sesuatu, benda, pada seseorang manusia akan mempengaruhi sikap kita kepada dia. Sebutlah kalau seseorang tertarik kepada sesuatu, sebutlah hobi, sebutlah olahraga. Salah satu jenis olahraga yang sangat dia gemari, sebutlah misalnya catur. Maka dia akan berjuang mau kapanpun dia akan siap untuk main catur. Sebutlah kalau ada orang yang punya hobi ketertarikan dengan olahraga, sebut misalnya olahraga bola kaki. Maka saudara pernah mendengarkan orang tidak segan-segan bangun di pagi hari hanya untuk bisa mendengar, menyaksikan pemain bola yang diidolakannya. Apalagi permainan itu berasal dari luar negeri, maka kita yang ada di Indonesia, maka dia harus bangun di pagi-pagi betul. Ada jam 2 pagi, ada jam 3 pagi. Dan saudara lihat bagaimana dia berjuang supaya jangan sampai terlewatkan. Dia bisa ingatkan keluarga supaya membangunkan dia. Dia bisa pakai alarm jam untuk hidup sebelum acara dimulai. Sampai segitunya dia untuk bisa sampai kepada apa yang diidolakannya. Salah, saya tidak bicara salah. Saya tidak bicara salah, tapi bagaimana dia, karena dia tertarik, maka segala daya upaya pun akan diupayakannya supaya dia sampai ke tingkat itu. Bagaimana dengan Tuhan? Halangan-halangan yang berarti apa yang saudara hadapi dan bagaimana saudara menyikapinya. Kita harus ingat bahwa ini sebuah kebenaran Alkitabiah, bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 menyaksikan itu dengan tujuan supaya manusia itu memiliki hubungan relasi yang baik dengan dirinya. Dan kepada manusia itu Alkitab berkata diberinya roh. Roh yang dapat berkomunikasi dengan rohnya. Hanya roh manusia yang bisa berkomunikasi dengan roh Allah. Itulah yang membedakan manusia dengan segala ciptaannya. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi yang bisa diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita selain diciptakan menurut gambar dan rupanya.
Nah, saudara-saudara, untuk kita dapat memiliki pemahaman seperti apa kedekatan, membangun kedekatan dengan Tuhan, maka hari ini kita akan bersama-sama belajar dari apa yang Daud tuliskan sebagai seorang yang berkenan di hati Allah, yang melakukan segala kehendak Allah. Alkitab bersaksi bagaimana Allah memiliki satu pengakuan akan pribadi Daud. Dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Seorang yang berkenan di hatiku, yaitu Daud, dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama dari apa yang Daud alami, sebagaimana dituliskannya dalam Mazmur pasal yang ke-70, Mazmur pasal 63, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pasal ini memberikan kita gambaran yang jelas bagaimana membangun hasrat yang besar untuk Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak sesuatu yang mekanis, yang artinya akan terjadi dengan sendirinya. Tapi harus ada, tapi itu bersifat dinamis, harus diupayakan. Karena kita harus mau belajar bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, hubungan yang bertumbuh dalam proses waktu, maka kian hari seharusnya hubungan kita dengan Tuhan kian intim, yang dilalui dengan jalur-jalur yang seharusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, apa ciri orang yang intim dengan Tuhan itu? Maka kita belajar yang pertama dari Daud dalam Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Coba saudara simak baik-baik ayat ini. Daud merasa bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, sebagai Allah yang dia percayai. Maka perhatikan beberapa hal di ayat ini. Dia bilang, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Tidak hanya sekedar sebuah pengakuan bahwa Allah itu Allahnya. Karena Allah itu sebagai Allah bagi dia, maka dia berkata, "Aku mencari Engkau." Pertama. Kedua, jiwaku haus kepadamu. Ketiga, tubuhku rindu kepadamu. Mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat ini maka kita simpulkan satu kebenaran, bahwa ciri orang yang merasa atau yang memiliki kerinduan keintiman dengan Tuhan, yang pertama adalah memiliki rasa haus akan Allah. Memiliki rasa haus akan Allah. Saudara-saudara, semua kita pernah merasa haus akan air. Kalau saudara haus, lalu ada orang kasih pakaian,
Sekalipun pakaian itu mahal, saudara bilang bukan ini yang kuperlukan. Saudara haus, lalu ada orang memberikan saudara makanan yang enak. Saudara juga akan berkata, bukan ini yang kuinginkan. Rasa lapar kita tidak akan bisa mengatasi rasa haus kita. Makanan tidak akan bisa kalau diberikan sebanyak apapun untuk menutupi rasa haus kita. Nah, saudara-saudara, Daud mengungkapkan itu, bahkan di ayat-ayat lain dia berkata, seperti rusa, seperti seekor rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keintiman dengan Allah ditunjukkan dengan kerinduan untuk selalu bersekutu dengannya. Keintiman dengan Allah itu ditunjukkan dengan kerinduan untuk selalu bersekutu, ibarat orang yang sedang haus. Kerinduan ini digambarkan dengan rasa haus. Saudara-saudara, sekali lagi saya ulang, jika ada orang yang haus, maka yang paling diperlukannya adalah air untuk melepaskan dahaganya. Makanya di awal tadi saya bertanya, seberapa dalam saudara merindukan Allah setiap hari dalam hidupmu? Seberapa engkau merindukan, memerlukannya, mendambakan pribadinya dalam hidup kita? Kekristenan kita akan terus bertumbuh seiring dengan kerinduan kita pada Tuhan. Ternyata masa yang sulit sekarang pun belum berhasil membangkitkan hati orang, membangkitkan semangat orang untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya harap saudara paham. Kondisi yang makin sukar, makin sulit ini, ternyata itu belum mampu atau belum membuat orang untuk makin hari makin takut pada Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. Bahkan tidak usah jauh-jauh sekeliling kita. Lihatlah di keluarga kita. Saya berpikir tadinya pandemi yang sangat berkepanjangan ini membuat orang terus mencari perkenanan Tuhan. Sembari dia berkata, kalaupun Tuhan panggil saya di tengah pandemi ini, aku ditemukannya, dipanggilnya dalam keadaan prima, percaya dengan Dia. Tapi sebagian orang berkata, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu juga seharusnya kita tidak membuat kita menjadi takut, tidak menjadi takut. Tapi paling tidak kondisi sulit ini mendorong, memotivasi seseorang, memotivasi kita untuk makin sungguh-sungguh merindukan Allah di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang haus tidak akan tertarik dengan apapun juga. Maka kalau kita memiliki rasa haus akan Allah, kita tidak akan tertarik dengan hal-hal lain yang tidak diperlukan. Sekali lagi saudaraku sekalian, seberapa dalam kita merindukan Allah, seberapa penting pribadi Allah hari ini dalam diri kita. Maka saya ulang sekali lagi, lebih tertarik mana sebenarnya kita ini? Pada pribadi Allah kah atau pada hal-hal lain yang sifatnya menyenangkan walau sesaat? Doa dan harapan kita hari ini kiranya kehausan akan Allah,
memenuhi relung hati setiap kita yang hadir pagi ini. Yang setuju katakan amin. Kehausan akan Allah memenuhi relung hati setiap kita. Jangan masa bodoh dengan Tuhan. Jangan engkau cari Dia hanya di kala kesulitan melanda hidup. Jangan baru berseru dan menjerit padanya di kala kesukaran tak tertahankan lagi. Tapi di kala semua menyenangkan, hubungan kita dengan Tuhan harus dibangun terus menerus. Yang kedua, ciri orang yang intim dengan Allah, selain dia haus. Yang kedua di ayat 5 sampai 8. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Aku mau memuji engkau seumur hidupku. Menaikkan tanganku demi namamu. Bersorak-sorai dengan bibir dan mulut yang memuji Dia. Bahkan sampai di pembaringan di tempat tidurnya pun dia renungkan Tuhan. Saudara sebelum tidur lebih sering renungkan apa di tempat tidur? Pernahkah saudara sama seperti Daud di tempat tidurnya? Dia renung-renungkan. Dia renungkan Tuhan. Kalau saudara belum pernah melakukan ini, lakukan nanti malam. Yang hanya bilang, hari ini untungnya gak seberapa. Capeknya yang luar biasa. Bolehkah pikirkan itu di tempat tidur? Boleh. Tapi seberapa pernah saudara sering memikirkan Tuhan? Apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan? Hidup kita. Sembari kita berkata, oh Tuhan, andai kata malam ini Engkau datang menjemput aku. Aku sadar hidupku belum seperti yang Engkau ingin. Andai kata malam ini Engkau berkata pulang. Aku belum siap pulang. Terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Sampai akhirnya kita berkesimpulan, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak. Ayat ini saudara-saudara mengajarkan kita bahwa orang yang intim dengan Allah, dia memiliki yang kedua selain rasa haus, yaitu memiliki antusiasme terhadap Allah. Antusias itu artinya semangat. Gairah yang luar biasa. Antusias, bersemangat, bergairah. Gairahnya terhadap Allah. Semangatnya terhadap pribadi Allah. Memang orang yang di dalam dirinya ada Allah, itulah yang mengalirkan semangat,
gairah yang baru dalam hidupnya. Karena itu kata antusias itu dari kata Yunani en dan theos. En itu dalam bahasa Yunani artinya di dalam. Theos itu Allah. Artinya di dalam Allah. Kalau seseorang percaya di dalam dirinya ada Allah, maka itulah yang menggerakkan dia untuk bergairah dan bersemangat. Semangat orang yang ada di dalam Allah bukan terletak pada apa yang dia miliki, pada benda-benda apa yang ada pada dirinya. Saya teringat ketika Paulus dan Silas berada di penjara. Contoh yang luar biasa. Paulus dan Silas di penjara, kaki mereka dibelenggu. Tapi karena ada Allah di dalam dirinya, Allah yang ada dalam dirinya itu tidak bisa diikat oleh ikatan pasungan itu. Tapi terus mengalirkan pujian kepada Allah. Saudara-saudara, semangatmu untuk datang pada Tuhan tidak terletak pada apa yang ada saudara miliki hari ini atau sesuatu yang tidak ada pada kita. Tapi semangat sesungguhnya sebagaimana orang yang dekat intim dengan Allah. Semangat itu dibangun, dibakar, didorong oleh pribadi Allah yang ada dalam dirinya. Allah yang bersemayam di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita memiliki semangat hidup di dalam setiap keseharian kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus bersemangat untuk mengenalnya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Akan jauh berbeda. Lihat, kalau saudara tidak percaya tes, coba cek mulai hari ini. Lihat wajah seseorang berseri. Si A wajahnya berseri, si B wajahnya berseri. Tetapi si A wajahnya berseri oleh karena kedekatannya dengan Tuhan. Si B wajahnya berseri oleh karena sesuatu yang ada pada dia. Kalau saudara peka melihatnya, saudara akan bisa melihat perbedaan yang sangat jauh. Bahwa wajah gairah yang ada dalam diri orang yang percaya sungguh pada Allah akan sangat berbeda dengan orang yang tidak didorong oleh Allah dalam diri. Miliki semangat untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu diperlukan bagi diri kita keintiman dengan Allah supaya menciptakan semangat yang baru di dalam diri kita. Yang ketiga terakhir, ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Intim dengan Allah selain memiliki semangat gairah untuk Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya teringat kembali kepada yang kedua tadi. Caramu menyanyi, caramu menyembah itu juga dipengaruhi keintimanmu dengan Tuhan. Makanya saya ulang saya sebut sekali lagi dan untuk kesekian kalinya. Jangan engkau menyanyi di gereja sambil melamun. Jangan engkau memuji Tuhan sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Fokus pada Allah. Tepuk tanganmu akan berbeda. Sorak-soraimu akan berbeda. Gerakan tubuhmu pun akan berbeda. Karena engkau sangat merindukan. Engkau akan berkata, tepuk tanganku untuk Dia.
Suaraku untuk Dia, gerak tubuhku untuk Dia, semua yang kuperbuat untuk Dia. Itu yang harusnya ada pada kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dari ayat yang ke-9, ciri orang yang intim dengan Allah. Selain haus, bersemangat, dia akan berkata seperti Daud di ayat yang ke-9, jiwanya melekat pada Tuhan. Melekat. Apa artinya melekat? Saudara-saudara, yang kita tahu alat perekat itu adalah lem. Kalau saudara ambil 2 helai kertas, lalu saudara oles lem di permukaan kertas yang pertama. Kemudian oles lem juga di permukaan kertas yang kedua. Lalu saudara tempelkan sampai kering. Dan sekarang saudara coba buka kembali untuk melepaskannya. Pertanyaan saya, adakah di antara sisi kertas itu yang utuh lalu yang satunya robek, atau kedua permukaan dari kertas itu ketika kita coba untuk memisahkannya juga akan mengalami kerusakan? Maka yang terjadi adalah kedua-duanya akan mengalami kerusakan. Kenapa? Karena dilem, karena direkatkan, melekat. Dari ilustrasi sederhana ini, seberapa banyak di antara saudara yang merasa ini? Yang merasa saudara berkata, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Ada sesuatu yang tidak aku temukan, yang hilang hari ini. Lalu saudara mulai memikir-mikirkan apa? Lalu saudara teringat, aku belum bersekutu dengan Dia. Seringkali kita merasa bahwa hanya Tuhan yang rugi kalau kita tidak dekat dengan Dia. Memang manusia diciptakan supaya menyembah dirinya. Tapi manusia itu pun memerlukan Tuhan. Jadi hampir sama seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan saudara selalu merasa bahwa gereja itu yang butuh jiwa. Memang betul. Tapi juga jemaat juga butuh gereja. Orang butuh gereja. Saya ulang kalimat ini. Jangan kita hanya merasa gereja itu yang membutuhkan saya. Salah. Memang gereja tidak ada artinya kalau tidak ada jiwa. Tidak ada jemaat. Tapi juga sama. Apa artinya orang jemaat kalau tidak ada gereja? Maka itu terjadi bagaimana orang bergumul untuk berada di sebuah gereja. Nah, kembali kepada yang ketiga, melekat. Tak terpisahkan. Sehingga saudara berkata, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus memangkat aku. Sekali lagi, aku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Itu menggambarkan kelekatan. Sekarang ini ada banyak orang bisa merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Itu nampak dari gaya hidupnya. Saya mau katakan, orang yang tidak mau beribadah, orang yang tidak mau mencari Tuhan, adalah orang yang merasa dirinya, aku bisa hidup tanpa Engkau juga.
Tapi orang yang berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, maka dia akan cari Tuhan. Mencari Tuhan lebih sungguh lagi di dalam kehidupan. Jiwa yang melekat pada Tuhan itu menggambarkan keadaan seseorang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan yang menjadi filosofi hidupnya, aku tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu dalam diri. Saudara, seringkali orang berkomitmen di awal tahun. Dengar, saya akan akhiri khotbah ini. Komitmennya adalah nanti di awal tahun, aku akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nanti di awal tahun, aku akan beribadah, aku akan melayani Tuhan. Tapi ketika sampai di awal tahun, terus berjalan, keinginan itu, semangat itu, akhirnya pudar kembali. Saudara-saudara, itu sebabnya saya ingin melalui kebenaran-kebenaran khotbah menyemangati saudara. Hidup ini tidak lama lagi. Dunia akan berakhir. Langit dan bumi akan lenyap. Oleh sebab itu, hanya ada satu yang tidak akan berubah, yaitu pribadi Allah. Dan dialah penguasa tunggal alam semesta. Dan kalau kita melekat pada pribadinya yang berkuasa atas hidup kita, maka saya percaya dia juga yang akan menolong, membela kehidupan kita. Saudara-saudara, intimlah dengan Tuhan. Bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Dengan memiliki rasa haus akan Allah. Memiliki semangat terhadap Allah. Semangat memuji Dia, semangat beribadah, semangat untuk melayani Dia. Dan yang ketiga, jiwa yang selalu melekat pada Dia. Jiwa yang melekat pada Dia ditandai dengan semboyan hidup. Aku tidak bisa hidup tanpa Dia. Bangunlah terus persekutuan, hubungan yang lebih erat, hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa Engkau tidak mengizinkan kami atau menginginkan kami jauh daripadamu. Engkau selalu mendambakan supaya kami lebih dekat dan lebih dekat terus dengan Engkau. Tuhan, tolong kami supaya roh kami dibangun menjadi roh yang tangguh, dengan hidup takut akan Engkau, dan dengan memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hidup kami hari ini. Dan apa yang sudah kami dengar, biarlah setiap kami memiliki hasrat yang lebih dalam lagi dengan Engkau. Kerinduan yang mendalam dengan Engkau. Kehidupan yang selalu bergantung, berharap dan berserah kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.